Oke, sekarang kita akan melanjutkan video yang kedua. Saya coba dulu ya. Udah muncul belum gambar saya di kan? Ada ya ternyata ya. Oke, sekarang kita mulai lagi beberapa videonya. Yang di video satu tadi kan kita udah dapat ya, udah dapat yang nilai ini P X plus Y kurang dari 3, X plus Y kurang dari 5, X kurang 2 dari 2, dan X dan Y positif. Nah, teman-teman, sekarang kita akan ya. Sebelumnya saya nanti komentar aja ya. Lebih senang videonya ada foto saya di bawah atau sudut itu ada saya sekarang kayak di sini atau nggak pure aja. Takutnya nanti kalian merasa nggak nyaman nyaman ketika saya muncul di video gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang karena kita udah memiliki dasar ya, dasar menggambar persamaan grafis, kita eh, mencari nilai Y kurang 3, Y kurang dari berapa pun itu. Sekarang kita akan coba menyelesaikan beberapa permasalahan menggunakan grafis. Ini namanya optimasi. Oke, ini kita harus tandai dulu satu-satu permasalahan tadi. Satu, dua, tiga, empat, lima, pelan-pelan aja ya sebenarnya ya. 7, 8, sebenarnya gambar saya kurang terlalu bagus. Udah, saya matiin kameranya aja ya. Takutnya nanti ada yang merasa horor gitu ketika saya ngajar gambar saya muncul di video. Tapi kalau lihat viewer saya kan kalian juga gitu ya. Nanti mungkin setelah video kedua kita bisa langsung bareng ya, bareng. Nanti pembelajarannya asinkronus saja ya. Nanti ya atau misalnya di pertanyaan nanti kita mulai aja ya gitu ya. Nanti silakan feel free. Saya kan nyalain Google Meet nanti selama 1 jam atau 2 jam tergantung nanti ada yang mau ditanyakan atau enggak gitu. Oke, itu aja sih sebenarnya dari saya. Karena kalau misalnya saya ngetes kalian, ternyata masih banyak yang belum paham gitu. Kalau saya ulang-ulang materinya gitu ya. Tadi masih ingat ya, kalau ini kadang bisa jadi nilai Y, bisa jadi X2, ini bisa yang sumbu horizontal nilai X, bisa jadi nilai X1. Tergantung kebutuhan. Karena maksudnya kayak gini, ini kan nilai P-nya bisa jadi ini X1 plus 2X2 gitu ya. Dan Y ini kan bisa jadi nilainya X2 kurang dari 3. Tergantung notasinya apa yang dibutuhkan gitu. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita akan coba cari nilainya masing-masing. Berapapun nilai yang dibutuhkan, nanti coba nanti kita gambar gitu. Kita nilai min 1, ini min 1, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, 6. Oke. Sekarang pertanyaan pertama adalah nilainya itu biar gampang, nilainya itu batasannya kan nilai yang kita cari itu Y kurang dari 3. Berarti kan nilainya itu masih di dalam batasan ya. Berarti kalau Y sama dengan 3, Y kurang dari atau sama dengan 3, berarti kita bisa ambil aja ya langsung ya. Y sama dengan 3, berarti ambil garis lurus seperti ini. Batasannya. Aduh, nggak lurus ya. Ntar. Set. Apa saya ambil aja garis biar gampang gitu ya. Warna merah gitu. Ntar saya ambil warna merah. Nilainya adalah Y sama dengan 3. Ini batasannya nih. Batasannya Y sama dengan 3. Set. Nah, karena daerah arsirannya itu di bawah ya. Di bawah berarti apa? Arsirannya itu kan Y kurang dari 3. Berarti di bawah garis ya. Oke.
Pak kok belajar gambar dasar gitu ya. Ya mau gimana lagi, kan ngulang gitu ya. Sekarang yang kedua, kalau nilainya sekarang X tambah Y kurang dari 5. Ini gimana Pak X tambah Y kurang dari 5? Nah, sekarang diubah X tambah Y kurang dari 5 itu, yang tadi yang saya bilang, X tambah Y kurang dari 5, berarti kita cari nilai Y-nya, Y sama dengan 5 dikurang X. Benar kan? 5 dikurang X. Benar nggak? Y sama kurang dari 5 dikurang X. Berarti kalau X-nya 0, ini kayaknya miring ya garis saya ya. Saya agak linier gitu ya. Jadi agak miring gitu. Seharusnya lurus ya garis tiganya ya. Y sama dengan 3. X plus Y kurang dari 5 bisa juga sama dengan seperti ini ya teman-teman ya. Y kurang dari 5 dikurang X. Nah, kita kan mencari dulu ya nilainya itu kalau misalnya Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya di mana? 5 ya. 5. Eh, di sini. Oh, kita tandai dulu ya. Ini fungsinya itu, ini tuh sama dengan Y sama dengan 3. Y sama dengan 3. Y sama dengan 5. Kalau misalnya X-nya 1, berarti kan Y-nya berapa? 4 kan? Ini berarti 4, di sini 4. Berarti nanti kalau Y-nya sama dengan 5 gitu, berarti 0 ya. 5 kurang 5, 0. Berarti kan di sini. Berarti kita udah punya arsiran kalau fungsi yang kedua ya. Gambar seperti ini. Seharusnya sih kalau grafiknya bagus ya, grafiknya bagus ya. Oke, Oke, kita udah punya. Sekarang kita lihat nih, arsirannya kemana? Kan kurang ya, Y kurang dari 5 kurang X. Berarti daerah arsiran itu di sini juga. Tidak kayak kelihatan ya gitu areanya ya. Ini kurang dari arsirannya. Oke, yang kedua sekarang X kurang 2Y sama dengan 2. Nah, teman-teman yang tadi, ini kan fungsinya tadi ini Y kurang dari, sorry, malah gambar. Ini Y kurang dari juga Y sama dengan 5 kurang X ya. Ini Y sama dengan kurang 5. Sekarang kalau kita cari yang fungsi ketiganya X kurang 2Y kurang dari 2. Kalau kita ubahnya sama dengan berapa? Y-nya kan kurang ya. Kurang dari 2 kan berarti 2 kurang X. Ini 2 ini kan jadi 1 ya harusnya. Karena ini dibagi 2, ini bagi 2, ini juga bagi 2 ya. Ini min Y kurang dari atau 1 dikurang X per 2. Nah, buat teman-teman, di sini sebenarnya kita bisa ubah tandanya ya. Bisa ubah tanda kalau misalnya dia bernilai positif ya. Nilai positif Y lebih dari atau min 1 sama dengan plus X per 2. Sama ya. Atau bisa juga diubah menjadi Y sama dengan X per 2 1 ya. X per 2 kurang 1. Oke. Sekarang kita coba cari yang nilai YX kurang per 2. Kalau mulai dari 0, tadi kan udah kelihatan ya gambarnya ya, yang sebelumnya nih. Yang ini loh. Nih, YX kurang 2 per 1. Kita udah dapat nih, ternyata nilainya kan di sekitar sini nih. Bagian atas nih. YX per 2 kurang 1 ya. YX per 2 kurang 1. Berarti kan kita udah punya gambar, berarti dia di sekitar sini ya.
karena kita udah punya sebelumnya. Sekarang kayak gini nih. Ya. Aduh, ini kalau misalnya ada bakat gambar gitu. Terus sih gambarnya bagus gitu ya. Oke, tinggal diarsir gitu ya, karena kan nilainya Y di atas gitu ya. Nilai Y di atas. Ini kalau ngajar di papan tulis malah lebih enak ya, bisa ngulang-ngulang gitu ya gambarnya. Tapi kekurangannya saya tuh suka lihat gambar tapi nggak suka gambar gitu. Itu kayak sama hobinya saya bisa makan tapi nggak bisa masak gitu kan. Oke. Nah, kan ini udah kelihatan ya. Yang kedua, X dan Y itu adalah nilainya itu positif atau X lebih dari Y. Berarti X-nya kan di sini juga ya. X-nya itu kan di sini. X-nya kan lebih dari nol. Y-nya kan juga lebih dari nol. Oke, berarti area optimasinya yang kalau saya bilang, kalau dikeluarkan, yang dari sini nih, teman-teman, area optimasi ini yang saya arsir biru nih. Ini nih area optimasinya. Nih. Maksimal fungsi P sama dengan X plus 2Y di sini nih, teman-teman. Nah, nih. Ini nih, nilai maksimalnya nih. Nilai maksimalnya. Sekarang kan kita mau nentuin nih nilainya berapa sih yang bisa didapatkan dari fungsi tersebut. Karena kita diminta mencari nilai fungsi utama kita itu P-nya, yaitu kita mencari nilai P-nya. P-nya itu kan, oh sorry saya lupa tulis. Kalau yang ini tuh sama dengan Y sama dengan X, sorry, kurang satu. Biar sesuai nih garis-garis Y kurang 3. Kalau yang ini garisnya X lebih dari nol. Kalau ini garisnya Y lebih dari. Nah, fungsi kita kan, fungsi tujuan kita kan, kita udah mendapatkan nilai X dan nilai Y, atau kita udah mendapatkan luasan arsiran pada wilayah tersebut. Sekarang kita yang mau cari nilai maksimum nih dari P sama dengan X plus 2Y. Nah, sebenarnya sama yang kayak tadi sebelumnya, kalau mencari nilai arsirannya tinggal kita balik juga nih. Nilainya itu Y-nya tinggal kali kita pindah ini. Y sama dengan X per 2 kurang atau berapa nih? Min X per 2 plus P per 2. Ini kan karena perubahan ya. Nah, kita udah punya fungsi tujuan nih. Berarti nanti kita bisa gambarin lagi nih fungsi tujuannya nih. Coba ya, kita copy dulu fungsinya ini. Bingung teman-teman. Fungsi ini seperti ini ya. Oke, dulu bisa depan. Oke, sekarang kita mau lihat nih nilainya nilainya P-nya itu sebenarnya berapa sih nilai P-nya? Aduh, salah lagi. Sini garisnya. Oke, kalau sudah, sekarang kita masukkan dulu beberapa poin. Kalau nilai Y-nya itu sama min X per 2 plus P per 2, berarti kan kita harus gambar dulu ya beberapa nilai titik. 1, 2, 3, 4, 5. Saya minta maaf lagi kalau gambar saya kurang bagus atau tulisan saya jelek. Mau digital mau di dunia luring juga sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, anggap sekarang kita nyari nilainya X-nya berapa, Y-nya berapa nih. Karena kan eh, kita nih merepresentasikan nilai intercept atau nilai pertemuannya itu di P per 2.
P per 2 ya, nilai P per 2. Anggap sekarang kalau misalnya itu kita tuh udah nemu misalnya nilai P per 2 itu kan sama dengan berapa ya? Anggap kita masukin nilainya 5 per 2, 5 bagi 2 plus P per 2, kan kita bisa menganggap nilai P itu nilai yang berbeda gitu ya. Nilai yang kita mau cari gitu ya. Anggap misalnya 5P per 2, kita mau tentukan berapa garisnya, berapa nilainya. Nah, di sini sebenarnya yang tadi kan sebenarnya kita udah nemu ya yang sebelumnya bentuk yang ini, bentuk seperti ini. Ini panjang gitu ya, sampai 2, sampai 3, sampai 4 gitu ya. Kita kan sekarang mau mencari nilai P-nya gitu, nilai P maksimum. Berapa sih sebenarnya yang bisa kita capai dan berapa yang optimalnya di titik mana gitu ya. Kan kalau misalnya kita arsir kembali daerah yang tadi nilai maksimumnya itu kan seperti ini bentuknya. Ini kan 3, sorry, 3 di sini tadi. Eh, Sebenarnya ada beberapa aplikasi sih yang bisa menggambarkan langsung ya. Tapi saya nggak menyarankan seperti itu karena nanti kalian malah nggak dapet apa ya, nggak dapet feel-nya gitu, nggak dapet feel-nya nanti gambar ininya. Ini dua, ini seharusnya dua ya. Dua, B-nya di B-nya di 4 ya. Di sini. Ini yang gambar tadi ya. Sini arsirannya, ini luas arsirannya ya, luas arsiran. Kita mencarinya, sedangkan fungsinya tadi kan tinggal mau kita garis nih, Y kurang X per 2 plus P per 2 gitu. Nah, andai misalnya ya, kalau misalnya nilainya itu kalau misalnya kita anggap nilai P-nya itu sama dengan 3, X-nya itu sama dengan apa ya? Kita anggap Y-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 1, nilai P-nya berapa gitu. Nah, sepanjang kita bisa menentukan besaran yang kita mau dapatkan, gitu ya. Jadi kayak gini, nilai X dan nilai Y kan udah ketahuan di kita kalau misalnya X-nya 2, yang di sini ya, X-nya 2, Y-nya kan sama dengan 3 ya. Kan sebelumnya udah ada di sini ya, di sini. X-nya 2, Y-nya 3 ini maaf ya, gambar saya ini nggak terlalu bagus, harus simetris ya. X-nya 2, Y-nya 3. Di sini kita bisa dapatkan kalau gambar kalian bagus ya di sini X harusnya di sini kan X-nya 2, Y-nya sama dengan 3. Yang di sini ya, yang di sini. Ini gambar saya nggak terlalu simetris, makanya agak geser sebenarnya di sini. Agak karena ini kan nggak sama besar nih 5 dan antara 2 antara 3. Makanya saya bilang kalau bisa gambarnya pakai titik koordinat, ada aplikasinya juga. Nah, saya kembali lagi. Nah, di sini kan kita dapat kalau Y-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 2, berarti kan seperti ini ya. 2 plus P. P-nya kan tinggal dicari nih. P per 2. Bisa didapatkan berarti nilainya kan min 2 per 2, 1. Berarti kan P-nya itu 4 bagi 2. Maksimum di P sama dengan 4 gitu ya. Di sini P-nya sama dengan 4. P sama dengan 4. Sorry banget ini gambar saya kurang bagus lagi. Di sini P-nya kan kita dapatkan ini kan min 2 bagi 2, min 1, 3 tambah 2, P per 2 sama dengan 4, P per 2 sama maksimum sama dengan 4. Berarti nilainya kan 4 di sini. Maksimum nilai atau P max-nya itu sama dengan 8. Ini kan P kali 2 berarti
Pmax-nya sama dengan 8. Berarti di sini nanti dia tuh titik interceptnya kalau misalnya Y-nya sama dengan X per 2 di sini nih. Titik maksimumnya. P per 2-nya itu sama dengan Pmax-nya sama dengan 8. Sedangkan yang lain, kalau misalnya kita ambil yang di titik sini, untuk nilai X-nya, anggap nilai X-nya itu 1 ya, sorry 4, berarti kan nilai X 4, berarti kan min 4 per 2, plus Y-nya berapa? Y-nya kan tadi udah, ini kan seharusnya 1 ya, ini kan P-nya 4 seharusnya ya, kawan teman-teman semua ya. Ini kan seharusnya 4 per 1 ya. Makanya saya bilang gambarnya harus sama gitu, biar nggak bingung gitu ya. Nggak bingung. Ini kan P4-nya per 1, 4 per 2, ini nilainya 1, ini P per 2, 4 bagi 2, 4 bagi 2, 2, min 2 berarti P per 2-nya sama dengan 3, P-nya max-nya itu sama dengan 6. Berarti ini P per 2-nya sama dengan 6 ya, atau P max-nya sama dengan 6, ini 8. Berarti yang paling maksimum, kalau dicari maksimum nilai P-nya itu adalah di sini nih, 8. Ini jawaban akhirnya. Jadi seperti itu, teman-teman. Langkah sederhana menentukan nilai P dan nilai X-nya. Oke, jadi ketika nanti mencari nilai P-nya, saran saya, kita akan mencoba seluruh titik pertemuan antara seluruh batasan. Setelah itu kita menentukan nilai X-nya, nilai Y-nya. Nah, nilai maksimumnya nanti udah bisa kita dapatkan dari sini. Nah, beda kasus nanti dengan yang ini, yang minimalis itu nanti kurvanya di atas malah, minimalis gitu. Jadi beda tanda, beda garis. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi sekarang kalau misalnya kita gambar, berarti fungsinya itu kalau di 4 itu, seperti ini teman-teman ya. Berarti fungsi maksimalnya di sini. Ini titik X-nya sama dengan nilai maksimum 8. Oke, jadi P max tadi yang saya bilang, sorry, P max nilai X plus 2Y sama dengan 8. Kenapa bisa 8? Karena dengan seluruh pengujian pada titik pertemuan setiap batasan, nilainya tetap maksimal 8. Coba kalau misalnya kita punya nilainya Y sama dengan 0, sedangkan X-nya sama dengan 2, 2 per min per 2 plus per 2. Kita udah dapatkan ini 2 bagi 2, 1, P sama dengan 1, berarti P-nya sama dengan maksimalnya P maksimal. Ini nggak bisa maksimal, ini nilai P per 2-nya sama dengan 2, dibandingkan dari semua titik temu antara ini dan ini anggap A, ini anggap B, ini anggap C. Titik yang paling, alhamdulillah, titik yang paling maksimum adalah ini, 8. Jadi maksimum 8. Oke, gitu aja dari saya. Setelah ini akan ada tugas yang harus kalian buat grafiknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.